Eksistensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi.
senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa memperoleh ilmu dari kegiatan ini. Shalawat salam, mari kita sama-sama sanjung. Selaku perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita pada hari ini, kepadanya disilahkan. Alhamdulillah, pada hari ini diwakili oleh Pak Wandi selaku DJSP yang selamat datang di Indramayu. Nampaknya ini baru pertama hadir Pak di Indramayu. Ya, ini teman-teman kita yang siap dan semangat untuk memajukan pendidikan. Mohon nanti bimbingan dan arahannya. Bapak Ibu yang saya hormati, juga saya sampaikan selamat pada Bapak dari perwakilan KCD ya, Pak Haji Asmadi, KCD wilayah 9 Jawa Barat. Kemudian Pak Sodikin selaku wakil tuan rumah. Yang saya hormati juga Kabid Pembinaan GTK, jajarannya, pengajar praktik dan calon guru penggerak angkatan 11 yang saya banggakan. Mari kita bersama-sama untuk memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada berpakaian harus pakai atribut. Pertemuan kemarin banyak yang tidak pakai papan nama, tidak pakai kode. Ini kan ada namanya Pak Aswadi. Ada namanya semua. Iya benar, ada namanya semua kan jadinya. Masya Allah seragamnya. Karena pemerintah Kabupaten Indramayu ya, ada pergub yang mengatur setiap hari Jumat harus memakai casual. Alhamdulillah ini baju kebanggaan dari teman-teman CGP nanti akan saya pakai setiap hari Jumat. Terima kasih ya. Intinya Bapak Ibu yang saya hormati, ya saya tidak panjang lebar karena ditunggu Ibu Bupati. Ya. Selamat mengikuti lomba ketiga, ikuti apa yang disampaikan oleh pengajar praktik kan Bapak Ibu ini sebagai garda terdepan dalam melakukan perubahan di bidang pendidikan. Karena apa? Karena di Guru Merdeka ini kita guru diberikan keluasan. Setelah diberi keleluasan bagi yang belum memiliki potensi lebih ini kadang bingung. Nah, disinilah guru penggerak sebagai garda terdepan bagaimana mengubah pendidikan terutama di Kabupaten Indramayu agar lebih baik. Terima kasih ya. Selanjutnya saya pesan pada kesempatan yang baik ini, sekarang sudah di bulan September, sebentar lagi Oktober, dan di bulan November ada hajat nasional. Saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa tugas kita sebagai guru penggerak ada 3, yaitu mendorong pertumbuhan siswa kita secara holistik. Coba itu dicamkan kembali Bapak Ibu. Yang kedua adalah mengajak rekan sejawat kita untuk maju bersama, bukan hanya Bapak Ibu saja. Dan yang ketiga adalah menjadi agen transformasi perubahan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu ya Bapak Ibu, ruhnya hanya 3 itu. Namun dari ketiga hal itu membawa konsekuensi yang sangat luas kepada diri kita sebagai guru penggerak, bahwa yang pertama, untuk bisa mendorong tumbuh kembangnya anak secara holistik, itu diperlukan semacam prinsip pembelajaran yang harus kita pegang. Tentunya kita harus memegang dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang ada 6 poin itu ya Bapak Ibu. Mulai dari menuntun, kemudian berpihak kepada murid, sampai kepada pendidikan itu membentuk budi pekerti. Ada 6 poin Bapak Ibu. Nah, yang terpenting adalah sekarang yang harus kita camkan dan ada kaitannya dengan lokal itu adalah kita ingin berperan untuk menjadi guru yang berpihak kepada murid. Bapak Ibu, guru yang berpihak kepada murid itu ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah 1, memenuhi kebutuhan belajar murid, dan yang kedua adalah menjadi among. Untuk menjadi among, Bapak Ibu, kata kuncinya ada 3. Bapak Ibu harus bisa menjadi ingar sosum tulodo alias menjadi teladan. Yang kedua adalah ingmadia mangun karso. Di tengah-tengah Bapak Ibu bisa menggali ide-ide siswa.
Dan yang ketiga adalah tuturi handayani, di mana Bapak Ibu harus bisa memotivasi, memberi kesempatan kepada siswa untuk tampil, ya, tampil terlebih dahulu dibandingkan Bapak Ibu, begitu. Kira-kira seperti itu. Dan memenuhi kebutuhan belajar murid itu adalah Bapak Ibu bisa mempertimbangkan kondisi siswanya, baik kesiapan belajarnya, gaya belajarnya atau profil belajarnya, dan minat bakatnya. Nah, Bapak Ibu, kata kunci ini itu tidak bisa Bapak Ibu begitu saja disajikan di kelas kalau Bapak Ibu tidak menggunakan sebuah strategi. Oleh karenanya Bapak Ibu, maka dari sekarang ini Bapak Ibu coba pikirkan strategi apa, strategi pembelajaran apa yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid tadi, Bapak Ibu, ya. Tentunya strategi ini terkait dengan metode pembelajaran, model pembelajaran, dan strategi-strategi lainnya. Bapak Ibu coba gali strategi-strategi inovatif, begitu ya, model-model pembelajaran inovatif dan metode-metode yang bersesuai dengan kebutuhan belajar muridnya. Tentunya Bapak Ibu mau modelnya apapun, mau metodenya apapun, yang terpenting prinsip pembelajarannya adalah diferensiasi. Di mana pembelajaran diferensiasi ini bukan pembelajaran yang membeda-bedakan siswa, bukan mengelompok-kelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Kalaupun harus dikelompokkan, siswa tidak perlu tahu. Cukup itu urusan kita saja karena itu hasil pemetaan kita, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi nanti di loka ketiga ini saya ingin melihat bagaimana praktek pembelajaran diferensiasi ini dilaksanakan. Pembelajaran diferensiasi bisa diferensiasi proses, bisa diferensiasi produk, ataupun diferensiasi konten. Nah, untuk diferensiasi ini, ciri pembelajaran yang sudah diferensiasi adalah ada 5, Bapak Ibu. Nanti saya akan lihat 1, apakah Bapak Ibu bisa menjelaskan tujuan pembelajaran yang bukan hanya dipahami oleh Bapak Ibu saja, tetapi bisa dipahami oleh para siswanya, tentunya dengan gaya bahasa yang bersesuaian. Yang kedua adalah apakah Bapak Ibu bisa menciptakan sebuah kondisi di mana siswa terinspirasi untuk belajar lebih dalam. Indikator yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang keempat adalah adanya manajemen kelas yang efektif melalui penggunaan metode, model pembelajaran dan lainnya. Dan yang ketiga adalah apakah penilaian proses yang berkelanjutan terjadi atau tidak. Dan tentunya yang saya akan lihat adalah bagaimana Bapak Ibu mengembangkan instrumen penilaian formatif, bukan sumatif. Itu yang akan saya lihat ya. Baik, nanti di-guide dengan Bapak Ibu PP yang hebat-hebat. Tentunya Bapak Ibu nanti kita bisa merefleksi, dan refleksinya bisa kita bahas sejauh mana kita melakukan pembelajaran diferensiasi. Selain itu Bapak Ibu, nanti dalam pelaksanaan lokakarya ketiga ini kami ingin melihat bagaimana Bapak Ibu bisa menyelenggarakan sebuah pembelajaran PSE, pembelajaran sosial emosional, untuk menumbuhkan, menguatkan, mengembangkan dan menguatkan 5 kompetensi sosial emosional pada diri siswa. Ya, Bapak Ibu, terjadi miskonsepsi di lapangan bahwa teknik stop adalah KSE. Itu bukan, Bapak Ibu ya, saya tegaskan. Teknik stop bukanlah KSE. Teknik stop adalah mindfulness sebagai dasar untuk menuju KSE supaya siswanya bisa tenang dan fokus terlebih dahulu. Dan untuk bisa menjadi mindfulness tidak harus selalu teknik stop. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau mempraktekkan mindfulness, saya berharap ada variasi, tidak harus selalu teknik stop. Bisa mendengarkan musik dalam pembelajarannya, bisa berdoa, bisa dengan nasihat, lantunan suara, bisa dengan ice breaking yang intinya menenangkan dan memfokuskan siswa. Begitu ya Bapak Ibu. Setelah itu baru nanti Bapak Ibu minimal bisa menunjukkan 2 KSE dalam pembelajarannya itu. KSE-nya KSE yang untuk di mana Bapak Ibu? Kita mengingatkan bahwa
ada berbagai strategi penerapan KSE. Pertama ada yang di lingkup kelas, ada yang di lingkup sekolah, serta ada yang di lingkup keluarga serta komunitas, Bapak Ibu. Yang kita harapkan muncul di sini adalah untuk lingkup kelas terlebih dahulu. Untuk lingkup kelas itu ada 3 strategi, Bapak Ibu. Ada eksplisit, ada yang terintegrasi dalam kurikulum dan mapel, serta satu lagi adalah pelibatan dan suara murid. Dikarenakan Bapak Ibu ini adalah secara dokumen KSE-nya harus berada dalam RPP, maka ini adalah KSE yang terintegrasi di dalam mapel. Sering terjadi miskonsepsi Bapak Ibu ya, bahwa pengelompokan, memberikan kebebasan mengerjakan tugas itu adalah bagian dari KSE yang tergolong dalam terintegrasi dalam mapel. Itu miskonsepsi Bapak Ibu ya. Itu adalah KSE pelibatan murid. Berdoa itu juga KSE Bapak Ibu. Tetapi itu pelibatan murid. Ya, KSE yang terintegrasi dalam mapel itu adalah KSE yang dibawa melalui topik-topik yang Bapak Ibu ajarkan. Itu yang benar. Contoh, misalkan di sini ada guru fisika atau guru IPA ngajarin listrik Bapak Ibu, maka kita tidak hanya menjadikan siswa kita pinter listrik saja secara kognitif, tetapi satu, bisa menyadarkan siswa bahwa listrik itu adalah energi yang harus dibayar setiap bulannya ya. Dan bisa menjadikan siswa memanage dirinya serta mengambil keputusan kalau tidak menggunakan listrik, matikan. Pembelajaran seperti apa yang bisa Bapak Ibu lakukan agar siswanya menjadi seperti itu? Itu hanya salah satu contoh ya dari IPA begitu ya, topik listrik untuk mengembangkan KSE itu. Adapun nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya boleh melalui kegiatan refleksi, studi kasus, bermain peran atau apapun juga itu. Jadi tolong Bapak Ibu PP nanti lihat ya, apakah KSE-nya sudah terintegrasi dalam mapel alias dalam topik-topik pembelajaran yang Bapak Ibu guru nanti sampaikan. Silahkan guru matematika, guru bahasa Indonesia, IPS, banyak topik-topiknya. Kemungkinan apa yang bisa kita kembangkan dari topik-topik tersebut untuk mengembangkan KSE kepada siswanya. Sehingga Bapak Ibu diharapkan ke depan siswa Indonesia itu adalah siswa-siswa yang tidak hanya pintar secara teoritikal, tetapi dia juga memiliki karakter karena memahami konsep-konsep yang dibelajarkan oleh Bapak Ibu gurunya. Ada 3 produk dalam lokakarya 3 ini. Yang pertama adalah analisis hasil Bapak Ibu nanti mensimulasikan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional, kemudian menganalisis tentang mindfulness kalau tidak salah gitu ya. Dan satu lagi adalah mendiskusikan strategi-strategi pembelajaran ya agar terjadi pembelajaran berdiferensiasi secara efektif dan efisien. Bapak Ibu, tema kita dalam lokakarya ketiga ini adalah pemimpin dalam pembelajaran. Semoga maknanya Bapak Ibu dapatkan bukan hanya bertemu dengan teman-teman begitu ya, bukan hanya asik-asik saja begitu, tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan ruhnya daripada lokakarya ketiga ini yang nanti akan dibawa ke sekolah Bapak Ibu agar terjadi perubahan. Setelah Bapak Ibu kemarin melaksanakan PI dan elaborasi pemahaman, di mana di PI Bapak Ibu mungkin sudah digali bagjanya seperti apa, visi dirinya, bagja dirinya, prakarsa perubahan dirinya. Mari kita lihat apakah sekarang terjadi perubahan di dalam proses pembelajaran yang akan kita fasilitasi kepada siswa kita. Itu saja Bapak Ibu, semoga miskonsepsi tidak terjadi di lokakarya ketiga ini. Dan Bapak Ibu selamat menjalankan lokakarya ketiga ini dengan happy, enjoy, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan segudang ilmu dari Bapak Ibu pengajar praktek yang hebat-hebat di Kabupaten Indramayu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dari BPGP Jawa Barat bila mana ada kekurangan dalam memfasilitasi Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BPGP
yang terhormat Kepala Sekolah SMA 1 Sinjang atau yang ekstrakurikuler, yang kedua co-kurikuler, dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Maka dengan demikian, Ibu Bapak peserta lomba karya CGP 11 ini adalah merupakan agen-agen perubahan yang akan memberikan suatu kontribusi, menyampaikan hal-hal yang terbaru terkait dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik seperti di pasar raya. Hayo. Membeli kentang di pasar Raya. Hayo. Dari membeli, kalau wadon Ali, kalau kalian cakep gitu. Oh, Pak ganteng, Pak. Iya sih. Membeli kentang di pasar raya. Hayo. Kalau lanang cakep. Daun saga dimasukkan ke air es. Hayo. Selamat datang mengikuti lomba karya. Semoga sukses tanpa ekses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat lagu pada hari Minggu kuturut yang manis itu bawa SMA. Kok SMA? Kalau saya TK apa? Bawa ke SMA? Penting perutuk ya. Nah, bagaimana sih? Payun, dulu kita siapa ya, Bu? Dirimu ya? Kita siapa ya? Ingat kan? Dirimu yang ngajar.
Dana, kamu. Kita lagi orientasi P3K, kamu yang maju depan. Tapi tayangan video ya, paham kah? Video jadi mulai ngajar. Miss Ika ya? Anda pada bawa catatan buku tulisnya di bawah nggak? Bener nggak nih buku agama Islam? Soalnya nanti kadang ada yang bawa buku Agama Buddha. Oh iya, ini benar agama Islam. Buku agama Islam. Buku agama Islam. Coba Nokeni apa ini? Terima kasih ya semuanya untuk menambah semangat aja. Kembalikan ke tepuk cinta. Ikutin semua ya, rame-rame ya, kompak bareng-bareng biar kalian semangat ketika masuk kelas langsung belajar lagi mengikuti aktivitas berikutnya. Ayo menjawab 1, 2, 3. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta. Amin. Waduh, berarti itu dipakai sama video baperan itu ya, dorong-dorongan. Iya. Hei, kamu gak pacaran kan? Kita juga. Pak, sekali lagi Pak. Sekali lagi kata Bu Miftah. Siapa namamu? Siapa namamu? Pramuka. Hah? Loh? Loh? Wah! Loh? Loh? Ya. Ayo lagi Pak, lagi. Sini, depan. Ke depan, kamu. Ini kita kasih pengen tahu aja. Kalau di sana, berdiri. Ya, fokus. Kita mulai berfokus dulu Ibu. Yuk, kita masuk sesi refleksi. Nanti silakan melakukan refleksi dengan diawali oleh 4 kata, yaitu ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu bla bla bla. Nah, isinya bla bla blanya silakan wakilkan hanya dengan 1 kata saja. Paham? Contoh, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu nah, oke ya? Nanti kita mulai dari Bu Jaki dan terus sampai Bu kembarannya sana. Ya, oke, siap ya? Silakan Bu Jaki mulai. Ternyata pembelajaran sih. Jadi termasuk keren, termasuk gerakan. Hah? Oh gitu. Pembelajaran berdiferensiasi itu menyenangkan. Lanjut. Langsung berdiri gitu. Biar keren tuh saling sambutnya. Ya, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu menarik. Oke, langsung. Oke, menarik. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu inovatif. Lanjut. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu beragam. Lanjut. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu hebat. Gak boleh sama ya. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu unik. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu asik. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu keren. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu enjoy. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu dewa. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu mudah dipraktekkan. Dua kata. Gimana? Satu kata. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu mudah. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu mengena. Mengena apa?
Ternyata jadi gak boleh tahu. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu bertanggung jawab. Satu, bertanggung jawab. Kata sambung. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu komplit. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu ampuh. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu bermakna. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu mantap. Ternyata pelajaran berdiferensiasi itu apa ya? Iya, enjoy, berduit. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu Udah lah. ya enggak, enak aja cepetan. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu Ayo. Ini langsung kesimpulannya, silakan dong, satu orang saja. Aja Maria mana? Iya, enggak bosan. Ibu Jaki. Kapora Bumai Bujaki balik. Sing ada gue seru. Sing kono lah. Diferensiasi konten, proses sampai dengan produk. Ternyata setelah belajar di dalam CGP ini, pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran KSP itu ternyata sangat mengasihkan, mudah dilakukan, dan sebenarnya kita semua juga sudah melakukan di dalam kelas kita masing-masing. Hanya saja kita belum memahami bahwa bentuk itu adalah diferensiasi, bentuk ini adalah pembelajaran KSE. Nah, sekarang kita sudah mulai mengetahui bahwa itu adalah diferensiasi, ini adalah KSE. Kemudian kita sudah mulai bisa membuat rencana pembelajaran yang sedemikian rupa, yang lebih mengasihkan, yang lebih dinamis menurut Ibu Mariam, sehingga kesimpulannya bahwa pembelajaran berdiferensiasi dan KSP itu adalah pembelajaran yang dibutuhkan oleh murid kita. Kenapa? Karena kita sebagai guru juga ternyata kita bisa menjadi seorang psikolog, menjadi seorang psikiater, menjadi seorang pelawak, menjadi seorang terapis dalam kelas kita semua. Itu saja Bapak Ibu, tetap semangat. Dari kegiatan apapun yang dilakukan Bapak Ibu saat ini ya, kita fokuskan kembali. Mohon maaf Bapak Ibu, saya melihat panduan ini karena banyak sekali yang percakapan yang saya tidak hafal. Saya harus melihat panduan ini. Tidak apa-apa nanti Bapak Ibu ketika praktek melihat panduannya juga. Cobalah duduk dengan nyaman, tegak kembali. Boleh tangannya di meja, boleh ada di atas pangkuan kita ya, senyaman mungkin. Boleh Bapak Ibu memejamkan mata lagi. Kita mencoba mindfulness selama 3 menit. 3 menit ya, 3 menit atau 4 menit. Melihat dengan sadar. Mari kita stop sejenak. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada satu lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Bapak Ibu
kita akan menyelesaikan latihan melihat dengan sadar ini. Silakan buka mata Bapak Ibu dengan perlahan. Boleh tarik nafas dalam, kemudian buang perlahan. Tarik nafas lagi dan buang perlahan. Buka mata Bapak Ibu. Keterampilan berrelasi sosial. Dijadiin satu gitu. Oh. Kalau nggak salah di LMS itu ya, yang gambar-gambar itu kan, yang ada satu kan ya. Silakan kita ya tampilkan tuh. Kelas 2. Ulang tahun. Ada ulang tahun, Pak. Oh, ini juga ulang tahun. Paling seneng kalau Bapak yang masuk ya. Gunakan meja sebagai alat musik kita. Prak prak bum prak bum. Ada di sana. Kalau bisa satu lagi ya. Oh, pulpen ya Bapak Ibu ya. Nadanya satu. Bum prak bum. Bum prak prak bum prak bum. Muter ya, berarti sambil muter ya. Ulang ya, Harus pakai lagu ya. Ikutin ada di saya. Pakai musik. Musik apa kita? Yang main musik ya. Bukan masa main pules tapi dia tidur. Instrumen. Pada hari Minggu juki-juki apa yang ngebit. Ya jangan Ikan dalam kolam. Mau Reta Malang. Hah? Reta Malang aja. Linda. Bu Linda. Gak apa-apa. Ini main pules yang sesungguhnya ya Pak. Udah nyambung belum? Ayo. Oh, sampai di menit. Ada ombak ke kanan, ombak kiri, ombak kiri. Kanan kiri bu. Boleh sambil kiri. Putar sambil putar, sambil
bener ditelang, kaparan ditelang mungkin aku. Remurang. Dari mulai KSE dan diferensiasi. Diferensiasi ini juga sudah lengkap dilakukan secara keseluruhan, walaupun memang tidak harus. Jam rawan ini. Apalagi ada suntikan kue ya. Ada coba nyiapin Dan kita saat ini oleh teman-teman kita. Nah, maka dari itu nanti akan sebuah kelompok. Kemudian hujan rintik-rintik, debunya. Di sini di atas lagi. Hujan rintik-rintik. Hujan agak besar. Masa ya? Ke bawah. Ada tsunami. Setelah itu pijat lagi temannya. Setelah dipijit, berhenti kembali ke tempat dan tidak ada balik kiri ya. Jadi kasih. Jadi pemeran cadangan. Allah. Hujan rintik-rintik. Apa-apa kenceng aja, Bu. Biar anginnya keluar. Jangan. Hujan rintik-rintik lagi. Enaknya ngantuk jadi. Iya, sudah. Makasih Bu Lisda. Tepuk semangat, tahu nggak? Ya. Ini apa namanya? Kelas 2. Boleh. Kedua bahu tetap rileks. Jadi rasakan, boleh sambil memejamkan mata Bapak Ibu. Jadi mau di lantai. Bagaimana usulnya diterima apa ya, kursi aja ya. Boleh sambil memejamkan mata 3 menit saja. Jadi Bapak Ibu rileks. Hari ini kan mungkin rasa subuh-subuh sudah bangun, sudah memasak, capek gitu. Jadi kita rileks dulu dengan menggunakan teknik stop. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan di atas meja. Kemudian Bapak Ibu rileks. Silakan pejamkan mata jika merasa sudah nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Arahkan pandangannya ke bawah Bapak Ibu. Kemudian rileks. Boleh tarik nafas pelan-pelan. Kemudian
bernapas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengepis saat bernapas. Bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. 2, 3, 4. Amati tubuh yang terasa rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, rasakan otot wajah, kemudian sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan, atas jari jemari Anda. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Tarik napas, kemudian keluarkan napas. 1 kali lagi ya Bapak Ibu ya. Tarik napas, kemudian keluarkan napas dengan perlahan. Silakan lanjutkan kembali Bapak Ibu dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Boleh Bapak Ibu buka matanya. Bagaimana perasaannya? 3 menit lebih kompak lagi ya. 1, 2, 3, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Jadi harapkan lebih semangat bisa dikatakan juga. Bapak Ibu bisa duduk, silakan duduk kembali. Oke, kita balik lagi ketemu di Lokal Karya 3 ya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, nanti sambil berjalan, mangga boleh sambil minum. Nggak bisa diklik. Makan bebas aja ya. Oke. Nggak bisa dibuka formnya. Sama-sama. Oh iya tahu. Ya. Lah iya Oke, ya. ya kalau sudah siap, berdoa dulu. Siapa yang mau? Terus saya kecilin dulu. Ya.